Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Nah, kali ini saya muncul di bulan Ramadan ini karena tergelitik dengan peristiwa belakangan ini di mana anjloknya indeks harga saham gabungan di Indonesia Stock Exchange yang hampir sekitar 1000-an poin ya. Ini sangat memprihatinkan. Karena di awal tahun kita melihat sangat menggairahkan indeks harga saham gabungan mencapai 7.100-an sehingga diperkirakan akan meningkat terus mencapai 8.000-an. Namun belakangan ini malah anjlok 1000-an hingga mencapai titik 6.100-an. 1000 poin itu sangat besar dalam pasar modal ya, dalam pasar saham ya. Karena itu akan mempengaruhi secara psikologis kepada berbagai sektor yang lain, kepada faktor yang lain di dalam perekonomian kita. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya hal ini kalau kita mau jujur, ya kita bisa melihat ini sebenarnya akar masalahnya itu adalah integritas pertama, dan yang kedua adalah tentunya roadmap pasar modal yang dibuat oleh sejak zaman Bapepam dan diteruskan sampai sekarang oleh OJK itu memang sesat. Nah, makanya lah terjadi seperti hal ini. Mengapa? Ya, pasar modal atau pasar saham ini saat ini memang rentan, ya, rentan dengan fluktuatif karena harga saham ini ditentukan oleh bobot yang besarnya dari technical, bukan dari fundamental. Nah, seharusnya untuk pasar saham yang sehat itu harga saham itu mayoritas ditentukan oleh bobot yang paling besar dari fundamental, bukan technical. Karena kalau technical seperti yang sekarang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia, maka harga saham itu bisa dipengaruhi, ditentukan oleh beberapa segelintir orang, namun memiliki volume saham yang besar. Nah, sedangkan bobot fundamentalnya menjadi tidak menjadi dominan atau menjadi penting lagi. Nah, karena itulah sebenarnya hal ini bisa diperbaiki walaupun agak terlambat, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini tergantung kepada political will dari Pak Prabowo. Apakah ingin memanfaatkan kelemahan kerentanan pasar modal ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, atau memang benar-benar ingin membersihkan di semua sektor termasuk pasar modal. Kalau ingin memperbaiki di semua sektor termasuk pasar modal, maka pasar modal ini harus di-refine kembali roadmap-nya. Ya, roadmap-nya harus diperbaiki. Ya, dikembalikan ke jalan yang benar ya. Jangan lagi dibiarkan sesat seperti ini. Di samping tentunya juga integritas daripada law enforcement-nya juga harus diperbaiki. Jadi yang utama adalah dua hal ya yang untuk bisa kita perbaiki, yaitu pertama integritas dari pelaku pasar modal, terutama law enforcement-nya yaitu OJK dalam hal ini. Yang kedua adalah memperbaiki roadmap-nya, peta jalannya. Karena yang sekarang ini sesat, harus diperbaiki, dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, hal ini sebenarnya kan sudah bisa kita lihat. Di tahun 1998 kita memang anjlok besar, tapi itu bisa dimaklumi karena terjadi kerusuhan ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan tidak ada kerusuhan. Ya, sedangkan kalau alasan yang dicari after the fact, yaitu misalnya perang Ukraina itu kan sudah lama. Ya, dan kemudian perang Timur Tengah Israel Palestina itu kan juga sudah lama. Ya, Trump dilantik, maaf, itu juga sudah sejak bulan Januari, awal Januari, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk mengait-ngaitkan kepada faktor yang lain-lain. Jadi yang faktor yang sejujurnya ya adalah itu tadi ya, bahwa
akar masalahnya terjadi karena integritas di pelaku pasar modal dan roadmap yang sesat. Karena itu memang sangat penting kita harus lakukan perbaikan kalau ingin kita tidak lagi terulang kerugian masyarakat yang besar seperti yang lalu-lalu, yang selalu meningkat dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar, bahkan sekarang sudah menjadi belasan triliun kerugian yang diderita oleh masyarakat, termasuk para pensiunan. Apakah hal ini akan kita teruskan biarkan? Nah, kalau tidak ingin dibiarkan berlangsung terus, tidak ingin bertambah besar kerugian yang dialami oleh masyarakat, maka reformasi pasar modal adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Hal ini juga bisa kita lihat menjadi pelajaran ya, di Amerika Serikat Wall Street. Itu di tahun 2008, ya, itu investor besar terbukti bisa dikalahkan oleh investor retail, ya. Di saham yang di mana saham, pemegang saham retail ini pada saat itu diolok-olok, disebut sebagai dumb money, ya, dan dianggap akan bisa dikalahkan oleh investor besar, ya. Namun kenyataannya dalam kasus, saham, toko games ya, itu ternyata pemegang saham retail bisa mengalahkan, investor besar, sehingga investor besar yang menjadi, rugi, harga saham meningkat. Itu terjadi di tahun 2008, sekitar itu ya. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran ya bagi, Pak Prabowo dan timnya, bahwa kita bisa menyehatkan pasar modal kita, pasar saham kita, sehingga bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat dan kepada negara. Untuk saat ini segitu dulu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.